Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu tutor. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan model pembelajaran daring Human Centered dengan judul Collaborative Human Centered Online Learning atau CHCOL pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Latar belakang model ini berasal dari permasalahan pembelajaran daring yang sering menyebabkan mahasiswa merasa jenuh, kurang berinteraksi, dan mengalami tekanan psikologis. Menurut Michael J. Moore, keberhasilan pembelajaran daring dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara dosen, mahasiswa, dan materi pembelajaran. Semakin baik interaksi yang terjadi, maka semakin rendah jarak psikologis atau transaksional distance. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang lebih humanis, kolaboratif, dan sportif. Tujuan utama program ini adalah mengurangi tekanan psikologis mahasiswa, meningkatkan interaksi aktif, kemudian mengembangkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran, serta mendorong mahasiswa menciptakan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Model pembelajaran yang dirancang bernama Collaborative Human Centered Online Learning atau CHCOL. Model ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu human-centered, kemudian kolaboratif, interaktif, reflektif, dan berbasis teknologi digital. Artinya, pembelajaran tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan ketertiban mahasiswa. Dalam model CHCOL terdapat 5 elemen utama. Yang pertama, peer mentoring, yaitu mahasiswa belajar dalam kelompok kecil dengan mentor sebaya. Yang kedua, sesi refleksi sosial untuk mengetahui pengalaman dan kendala belajar mahasiswa. Yang ketiga, kolaborasi proyek daring berupa pembuatan inovasi pembelajaran digital. Yang keempat, diskusi interaktif menggunakan LMS dan video conference. Dan yang kelima, feedback humanis berupa umpan balik yang positif dan membangun dari dosen. Pelaksanaan model dimulai dari tahap orientasi, yaitu penjelasan tujuan pembelajaran dan pengenalan LMS. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kolaboratif dan penentuan mentor sebaya. Setelah itu, mahasiswa masuk ke tahap eksplorasi materi melalui video pembelajaran, modul digital, dan sumber OER. Selanjutnya, pada tahap diskusi dan kolaborasi, mahasiswa berdiskusi melalui forum LMS dan video conference sambil menyelesaikan proyek kelompok. Kemudian dilakukan refleksi dan pemberian feedback dari dosen. Pada tahap terakhir, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek inovasi pembelajaran digital mereka. Dalam model ini, dosen berperan sebagai fasilitator, motivator, serta memberi dukungan emosional dan umpan balik. Sedangkan mahasiswa berperan aktif dalam diskusi, kolaborasi proyek, dan memberikan peer feedback kepada teman kelompoknya. Model CHCOL dapat membantu mengurangi stres mahasiswa karena adanya komunikasi terbuka, pembelajaran fleksibel, dan dukungan sosial melalui peer mentoring. Selain itu, model ini juga meningkatkan keterlibatan mahasiswa melalui aktivitas kolaboratif, diskusi interaktif, dan feedback positif. Dalam penerapannya, model ini menggunakan platform digital seperti Google Classroom dan Google Meet. Fitur yang digunakan meliputi forum diskusi, breakout room, Google Doc, dan video conference untuk mendukung interaksi dan kerjasama mahasiswa. Model ini juga memanfaatkan Open Educational Resource atau OER dari merlot.org dengan lisensi Creative Commons
Penerapannya menggunakan prinsip 4R, yaitu reuse, revise, remix, dan redistribute. Dengan begitu, materi dapat digunakan, dimodifikasi, dan dibagikan kembali secara terbuka. Pemanfaatan OER mencerminkan praktik Open Educational Practice atau OEP. Hal ini mendukung akses belajar terbuka, kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam pembelajaran. Penilaian dalam model ini terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui jurnal refleksi, diskusi forum, dan peer assessment. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan melalui presentasi proyek dan produk media pembelajaran berbasis teknologi. Asesmen memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, mengukur kompetensi mahasiswa seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Yang kedua, membantu dosen mengidentifikasi kendala belajar mahasiswa. Dan yang ketiga, memberikan feedback positif agar mahasiswa semakin termotivasi. Kesimpulannya, model CHCOL mampu menciptakan pembelajaran daring yang lebih humanis dan kolaboratif. Model ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan akademik, mengurangi tekanan psikologis mahasiswa, serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran daring. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.